Shalom, selamat pagi. Hari ini Selasa, 21 Juli 2026. Saya tidak bisa tidur. Dan hari ini adalah hari ke-6 setelah saya dioperasi tanggal 15 Juli 2026. Tanggal 16 Juli pagi jam 9 mata dibuka, kemudian diplester kembali setelah ditinjau bagaimana hasil dari operasi katarak dan dipasang lensa tanam di pupil di mata bagian luar. Kaki ceker ayam yang menancap di pasak bumi di bagian mata putih saya, satu di kanan satu di kiri, ditanam oleh dokter spesialis kornea mata, dokter Siska. Kalau dokter glukoma, dokter spesialis glukoma itu dokter Ratna, dokter Cok Winnie Payangan, dan dokter Agus. Setelah ditanganin glukoma saya yang membengkak dan akhirnya kempes, maka diputuskan tanggal 15 Juli 2026 saya boleh dioperasi. Saya dioperasi bius total, guys. Takut karena saya stroke pada saat di bius lokal, saya bergerak maka operasi yang harusnya lancar menjadi terhalang. Di bius total saya kira-kira masuk jam 9:20 menit, masker bius sudah masuk ke mulut saya, hidung saya, 3 menit saja sudah hilang. Saya dioperasi 1 jam, bangun dengan kesadaran, baru saya mengerti bagaimana rasanya orang dibius. Bangkit dari tidur, bingung, tapi bisa melihat bayangan, itu siapa, saya masih bisa ngomong, alias kesadaran sudah mulai pulih. Dibawa ke kamar Angsoka 106 selama besoknya, besoknya masuk kamar tanggal 16 pagi, dibuka oleh dokter Grace, kemudian jam 9:30 ditengok oleh dokter Siska, disuruh untuk kontrol ke poliklinik kornea di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah atau Rumah Sakit Profesor Murah. Dijelaskan oleh Dr. Mike, kemudian saya pulang. Hari ini adalah hari ke-6. Hari Kamis depan saya kontrol untuk melihat perkembangan. Dalam hari pertama tidak bisa melihat, guys. Hari kedua tidak bisa melihat gambar. Hari ketiga mulai terlihat gambar dan sangat samar. Hari keempat mulai jelas. Hari kelima sudah jelas sekali, tapi masih tersamar karena ada bayangan belum terfokus dengan jelas. Artinya perkembangan yang dibutuhkan setiap 3 jam saya harus menetes 3 obat mata yang tetes setiap 3 jam. Maka saya yang punya penyakit amnesia atau penyakit susah tidur mampu memaintain diri saya sendiri. Akhirnya mungkin itulah menyebabkan gurat-gurat merah di mata kanan saya sudah mulai memudar, dan semoga tidak sampai 2 minggu saya boleh terlihat dengan jelas. Jadi demikian, guys. Pada saat periode pertama, serangan pertama Sabtu tanggal 15 Mei 2026, mata kanan saya tidak bisa melihat gambar sekali, hanya terlihat sinar biru dengan gurat-gurat putih. Maka saya panik. Oleh anak saya diantar ke rumah sakit Prima Medica. Masuk ke IGD ditolak karena tidak punya alat. Dikasih rujukan ke rumah sakit Sanglah atau ke rumah sakit mata. Karena rumah sakit Sanglah dekat dengan Prima Medica, maka saya masuk IGD di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah atau Rumah Sakit Profesor Murah. Setelah ditanganin, dikasih ini itu supaya tekanan glukoma saya menurun. Akhirnya saya masuk ke kamar
High Unit Care HCU. Itu rumah sakit menyeramkan. Setiap satu kamar, setiap satu ranjang ada 2 monitor bunyi tut tut. Ada 6 ranjang saling bersaut-sautan. Yang membuat stres pasien adalah bunyi yang menakutkan, bukan menakutkan, yang membisingkan. Akhirnya di hari keberapa saya boleh pindah ke kamar stroke, yaitu kamar apa ya? Nama bunga. Tapi waktu di High Unit Care, saya satu ruangan ada 6 pasien. Di depan ranjang saya ada seorang polisi air meninggal, guys. Mungkin umurnya sudah cukup tapi masih sehat, tapi meninggal. Waktu meninggal saya melihat dibungkus, kemudian diambil peti, didorong. Itu perjumpaan saya dengan melihat kepala mata saya sendiri, walaupun pembatas satu ranjang dengan ranjang lain di horden. Saya tidak membuka horden karena tidak enak ya. Ada anaknya, Bapak jangan tinggalkan kami, Bapak. Merasa kehilangan karena orang yang menunggunya pada saat detik-detik terakhir. Karena mereka sudah dibilang jangan kasih bapaknya minum. Tapi mungkin karena si pasien minta minum-minum, begitu tersedak, maka proses sudah muntah, meninggal. Kemudian itu saya melihat pertama kalinya orang meninggal persis di depan ranjang tempat saya menginap untuk dirawat di HCU, High Unit Care. Itu adalah kamar inap di bawah IGD. Kalau IGD itu hanya untuk ambil tindakan, kemudian kalau sudah harus masuk kamar dengan perlengkapan yang intens. Satu ranjang ada 2 bunyi alat-alat tekanan darah, kemudian apalagi itu bunyi tati itu membuat stres. Di depan kamar saya, di depan ranjang saya, akhirnya ada seorang bapak polisi air meninggal. Sudah gitu pulang dan diputuskan tanggal 15 Juni 2026 saya akan diambil katarak setelah glukomanya saya menurun. Pada saat perawatan di ruang angsoka, di depan kamar saya, di depan ranjang saya, ada yang meninggal. Jadi dalam proses mata saya menemukan orang meninggal 2 persis di depan ranjang saya. Menakutkan? Tidak. Cuma dalam arti kata, saya ingin mati setelah stroke dari tanggal 18 Oktober 2015. Rasa bosan, rasa jenuh, rasa tidak berguna, rasa bagaikan sampah, rasa menderita sekali, stres, pernah linglung, pernah bingung apa yang harus dilakukan, tapi tubuh stroke saya tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Ditambah mata kanan saya menjelang buta, itu membuat saya panik. Ternyata belum waktunya saya meninggal, Tuhan masih memberikan saya tugas, dan saya melihat 2 orang yang sudah berumur meninggal di depan kamar saya menginap. Jadi periode glukoma, periode pengangkatan katarak, dan periode pemasangan lensa khusus di mata kanan saya. Tuhan Yesus yang saya sembah memperlihatkan, ini loh orang yang tidak mau meninggal, orang yang keluarganya membutuhkan, orang tuanya tidak melepaskan mereka, tapi aku panggil mereka pulang. Kamu yang minta pulang, tapi belum waktumu, maka saya tidak diperkenankan meninggal dunia. Artinya apa? Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan Yesus yang saya sembah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menjamin kita melakukan dengan sangat-sangat susah payah, tapi saya tidak menghujat, tidak menyangkal Tuhan saya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya seorang terapis usir Lia, 0815 5800 1209. Saya Elias Haryanto Udian. Anda membutuhkan jasa saya, telepon ke